Uang nggak dibawa mati loh. Ayo 2 menit. Belum lagi bukan soal utang budi. Itu sampai keluarga itu sampai bilang, ini tuh bukan soal utang budi. Kita nggak, ya Allah. Justru kalian itu udah sampai bantu nutup aib orang. Aib orang puluhan tahun ditutup. Dapat ngasih aja enggak. Ibarat kata nyetak doang, ngejebrolin, habis itu bye-bye. Bye, dane. Kucing aja gue kasih ke tante gue kucing ketemu di pinggir jalan ya. Gue ketemu Meong di pinggir jalan. Si Oyin ya, si Oyin itu kan udah kena skabies, udah mau ketabrak. Gue turun, gue tuh naik motor tuh, pulang dari Padel. Di pinggir jalan ketemu kucing jalanan guys. Nyaris ketabrak sama mobil di depanku. Aku sama suamiku langsung turun, kita lagi naik motor. Minggir dulu, stop dulu. Kucingnya tuh lihat aku sampai nangis. Kucingku tuh sekarang udah tak masukin klinik The Pets yang di Trogong 3 bulan, sembuh total. Sekarang sama tanteku itu aku nggak lepas tanggung jawab. Biarpun udah tak kasih kucing ke tanteku ya, tante Sally itu mamanya Kemal, aku tiap minggu nggak berhenti guys. Kurang apa ngirim terus. Kenapa? Itu bagian dari tanggung jawab kita. Bukan cuma ngasih nitipin tok, apalagi di manusia loh. Masya Allah, darah daging sendiri. Darah daging sendiri. Kalau nggak suka keluar aja. Berisik sekali ini user ini. Berisik kau. Apa kau anak buahnya si pedangdut? Cipika cipiki. Nggak demen gua. Ya. Berisik loh. Berisik kau. Oke, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nanti ya ditanya memang, apalagi anaknya udah keluar. Udah tahu lagi anaknya itu. Suwak noe, ya Allah Tuhan. Dari SMP udah diomongin sama orang-orang, udah ku eliminasi. Kowe dudu anak Ibu Rati, kowe anak Biduan D. Diomongi koyok ngono apa ora? Nyes. Atine nyes. Iya tuh kurang aja tuh, mungkin mata-matanya tuh. Apa mata-matanya? Mau apa? Bete, bodoh amat. Tanggung jawab lu sama perbuatan lu. Tanggung jawab sono. Udah keluar anaknya, bukannya disamperin pakai mediasi, malah maunya jalan yang barbar. Kan maunya mediasi menemui jalan buntu, akhirnya barbar jatuhnya. Sabun dong mam, diskon. Oke, gue sabunnya gue diskonin ya. Betul. Nih guys, gue kasih diskon ya, kolagen glutasop untuk muka ya. Ma belum check out udah habis, yang mana yang belum? Sakno. Namai anak yo anak, bukan arek cili yo aku yoro wis gede, tapi namanya anak ya anak. Ya kamu tuh udah 50 tahun tetep kamu tuh anaknya ibumu toh. Bukan arek cili tahu, tapi kok anak namanya anak. Mau sampai kamu 70 tahun ya, kalau ketemu ibumu ya kamu ya kayak anak kecil. Bu ma, gimana sih lu? Pakai otak kalau ngomong ya. Nah ini mau. Tega banget kamu. Lah ini aku lagi omongin, follow aja itu si masnya itu. Nih. Oke, mau? Nyampe mati tetap anaknya. Ya iyalah. Justru kalau anaknya udah keluar itu dideketin langsung. Dideketin. Penebusan dosa juga itu guys. Ini loh buat mandi sama buat nyuci muka. Bagus sekali, ada kolagennya sayang. Kan kemarin Eke udah cuci muka depan kalian kan. Oke, ini yang tadi mau ya. Yang tadi mau kan, betul. Nama sabunnya It's Faisya sabun kolagen gluta. Nih lihat bahannya. Untuk brightening-nya buat mencerahkan glutathione, kojic acid, alpha arbutin sama niacinamide.
Nah, terus ini ada kolagennya sayang. Jadi glutathione campur kolagen dan goat milk. Goat milk itu terkenal bagus dari zaman bahela ya, buat perawatan kulit. Sama ini buat jerawat dan beruntusannya nih, mugwort sama green tea. Pokoknya iki wes talare. Nah, aku tuh biar hemat potong-potong 4 gini loh guys. Jadi pas mau make tuh satu aja yang dipakai dulu, yang ininya tak simpen. Taruh di wadah yang tertutup ya. Taruh di wadah tertutup ya sayang. Nah, cipiki, enak. Enak gue. Ngapain lu begitu sama anak lu? Parah. Yuk. Cipiki. Walah, Mak. Oke. Kuhitung 1, 2, 3. Ini yang harga diskon. Sudah dibandeling sayang. Isinya sudah ada. Cuma di 120.000 kalau kamu ambil 3 piece. Ya, ada 6 piece cuman di berapa tuh? 100. Aduh, murah banget sayang. Ada juga yang selusin. Nah, yang ambil yang selusin boleh, ambil yang isi 3 itu paling cuan. Isi 3 cuma 120 ribuan doang. Paling cuan banget. Harga satuannya juga udah ada ya di etalase nomor 2. Oke, 2 menit ya sayang. 2 menit. 2 menit. Langsung gercep. Sabun ini bisa kamu pakai buat mandi. Caranya, ini kan juga ada item-item bintik-bintik hitam gini ya. Ini buat eksfoliasi kulit. Jadi kalau buat mandi, sabunin, gosok-gosok ya. Di yang bekas luka, item-item, beruntusan, jerawat punggung, terus ada kayak gatel. Nah, kamu bisa mandi pakai sabun ini. Diemin dulu busanya semenit. 2 menit, 1 sampai 2 menit, baru bilas. Oke? Kalau buat di muka jangan digosok. Bikin busa aja, terus kamu langsung kasih busa ke muka, bilasen. Itu muka enak, kenyal, bersih, endul dan cerah. Oke? Jadi ini hemat ya guys. Bisa buat mandi, bisa buat cuci muka, facial wash. Buat hematnya lagi gimana? Bagi 4. Bahannya tuh udah ada alpha-arbutinnya, glutathione, kolagen, niacinamide. Terus dia punya mugwort dan green tea. Itu antioksidannya. Jadi buat yang punya jerawat, gatel-gatel, bekas-bekas luka, pakai ini. Sabun It's Faisya. Tuh. Ini kesukaan suamiku. Suamiku kalau pakai sabun yang lain tuh dia alergi. Makanya suka beruntusan di dada sama di sini nih. Pakai ini langsung adem kulitnya, enak. Oke, 30 detik ya guys. Let's go, 30 detik lagi. 30 detik. Ambil yang ada di etalase 1 buat yang bundling lebih murah ya guys. Eta 2 buat kamu yang mau coba satuan. Kalau yang mau coba isi banyak di eta 1 aja. Langsung ambil guys. Langsung sabunnya ambil. Ambil. Di etalase 1 itu lebih murah ya, dapatnya 3 langsung, dan ini sudah ada diskon juga. Aku tambahin, aduh diskonnya baru keluar sayang. Aku tambah waktunya jadi 1 menit. Aku tambah waktu 1 menit ya. Aku tambah waktu 1 menit. Tambah waktu 1 menit. Ini diskonnya ada 10%. Dapat diskon lagi 10%, ambil sayang. Oh, dapat diskon lagi 10%. Capcus buruan. Iya, etalase 1 isinya 3 sabun. Ambil itu vouchernya, buruan sayang, ambil voucher. Isi 3 aja langsung say, bisa buat sekeluarga, bisa buat di stok sayang. Tuh, apalagi kalau udah dipotong-potong 4 gini lebih irit banget. Asli lebih irit banget. Kalau lipstiknya yang ini say. Ini lipstiknya, mau Time for ya. Namanya Milky Way Lip Balm. Keluaran terbaru. Ayo cepetan sayangku. Abis ini ku spill yang lain lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fungsinya mencerahkan, meratakan warna kulit. Terus dia sebagai antioksidan, dia ada mugwortnya. Jadi kalau kamu yang berjerawat atau punya punggung beruntusan, bisa pakai sabun ini. Terus dia juga ada
bahan untuk melembabkannya, jadi kenyal dan kolagen sama susu kambing. Untuk kondisi kulit kita, kalau kalian tahu kan yang namanya kolagen kan memperbaiki tekstur kulit biar nggak longsor. Nah ini juga sabunnya bagus banget. Jadi buat di muka bisa, di badan bisa. Cucuk ya, oke. Harganya berapa Bunda? Sudah ada di etalase 1 dan 2. Ya Allah masih nanya aja saya. Langsung itu udah selesai, waktunya habis. Waktunya habis. Bisa dong 12 tahun bisa sayang. 8 tahun ke atas. 8 tahun ke atas ya. 8 tahun ke atas. Udah habis waktunya. Nanti lagi ya. Oke. Mari kita dengar kesaksian dari omnya Resa, di mana si Resa ini kita menduga sangat kuat ya, sangat kuat dugaannya adalah anak dari pedangdut D, ya, si D, pedangdut D, yang cipikak cipikuk itu ya. Aduh, sumpah gue sedih banget. Karena apa? Karena anak ini tuh udah kayak dibohongin, nyambung lagi ya ke masalah mobil. Kakak bisa check out dapat 128.000, mantap. Ke masalah mobil, udah kayak bener-bener dikerjain. Nih dengerin, wait, bentar ya, kita putarkan dulu ya sayang. Pernyataannya, Risna Oris menyampaikan apresiasi atas empati dan ya padahal kalau Mbak Emil nggak ada itu mungkin saya ini kan satu-satunya keluarga kan tinggal saya sama suami saya, itu nggak ada. Kalau ketika ibu melihat Dina sendiri kan, Nih, ya, tapi proses masih mampu belikan susu kok. Ini yang konteks sudah sayang kan sama Resa nih kan, udah kayak ya, karena surga saya ada di kakinya Bang. Ngerti. Itu yang akhirnya men-trigger semua. Iya. Terus saya juga WA ke adiknya yang bentar nih, dengerin ya. atau dari siapa teryakinkan ya udah. Akhirnya semuanya jujur. Iya. Sedih sekali nah. Oke. Apa yang kemudian akhirnya kamu inginkan kan setelah tahu hal itu? Apa yang kamu kemudian ingin? Sebetulnya mulai dulu pengakuan, tapi kan Resa bingung mau ngomongnya gimana. Karena Resa pun nggak deket kan sama Mbak Dena. Iya, kamu belum pernah ketemu berarti? Ketemu tuh cuma kayak Mbak sama adik, cuma saling dan Mohon maaf. Berarti sama Bunda dulu, ya, kamu kan bawain Bunda mobil. ya Berarti ada pernah kamu ketemu Mbak Dena? ada. Kalau Mbak Dena pulang ke Banyuwangi ada. Oh, kamu ketemu? Iya. Kamu lihatnya itu saat itu adalah Mbak, ya kakak. kakak disuruh manggil dari kan disuruh manggil Mbak. Oke. Terus dia gimana ke kamu? Ya biasa aja. Nggak ada kamu ngerasa kok ada? Kalau Resa sendiri yang ngerasa pasti, tapi Ngerasa? kan ya kayak gimana gitu. Kayak ada sesuatu. Sama Mbak Dina kok kayak gimana gitu. Kayak sedekat gitu. Tapi dianya ke kamu? Biasa aja kayaknya. Oh. Kalau dari Resa lihat ya biasa aja. Nggak ada perlakuan spesial? Sakno. Nggak ada. Oh, ibu melihat juga ya. Oh, biasa aja gitu. Biasa. Nggak ada perasaan apa gitu. Oke. Jadi kamu juga jadi ya mungkin perasaanku saja. Iya. Ya. Kasihan banget anak ini. Tapi setelah Resa tahu itu udah nggak ketemu. Nggak ketemu. Tapi kan setelah kamu tahu, kamu kan merenung sendiri 1 bulan. Iya. Pasti ada dong di kepalamu. Kamu waktu itu ketemu. Iya. Kok waktu itu kayak gini rasanya? Oh emang firasatku bener gitu. Kamu kecewa ya? Iya. Waktu meninggalnya Mbak Emil tuh dia ini malah tanya ke istri kakaknya suami saya, adiknya Mbak Emil yang nomor 2, yang almarhum. Dia bilang, Mbak, ibuku, aku salaman ya, salaman sama ibuku gitu. Oh alah. Dia salaman. Oh, akhirnya setelah udah tahu, akhirnya pernah salaman. Iya, tapi kayaknya Mbak Dina itu enggak tahu kalau aku sudah tahu. Oh, kamu manggil apa waktu itu pas Mbak. Oh, sudah. Tapi pengen panggil ibu. Pengen banget. Kamu sebenarnya setelah mengetahui hal ini, kamu tuh kan gini, ada orang kan yang dia nggak bisa terima jadi benci. Iya. Ada orang yang kemudian akhirnya
karena dia punya kasih hati yang besar, dia tetap mau bilang itu ibunya. Kamu tuh ada yang gimana? Aku pokoknya tidak benci. Bagaimanapun itu tetap ibu. Belum ada klarifikasi. Ya karena mohon maaf ya Bang ya, anak ini apa namanya diasuh sama mama itu tidak pernah sedikit pun kekurangan kasih sayang sama ibu Rati. Iya, Pak. Sampai SMP pun tidurnya sama saya. Iya ibu. Dan malah anak kandungnya saja kalah saya. Cuman mungkin karena didikan Halo? ibu, anak ini juga Bain ya? bagus. Iya. Tapi dia termasuk, Reza termasuk anak nakal nggak? Berarti anaknya enggak ya? Bain ya? Penyayang. Tipenya apa? Tipenya? Ya anaknya manja, ini manja. Oh, penyayang. Tapi bisa kerja toh? Iya, Rajin. Apa masih malas-malas? enggak rajin. Rajin ya? Ya apa aja mah aku kerja mah aku kalau di bunda saya di Jakarta. Suami saya sakit kan masih berobat di Jakarta. Oke. Cuma aku kerja sekarang di bunda nyupirin. Kadang-kadang telat gajinya mah aku belum digaji. Terus saya yang Mbak saya bilang katanya belum digaji. Ya Allah. Oke. Gaji pun telat, ya ampun Tuhan. Berarti kalau digaji, berarti itu bener-bener gak pernah ngasih tunjangan apapun ya ke anak ini. Lahir kembali warning juga. Nyupirin digaji berarti itu kerja. Ya, itu kerja. Nah, apa yang sudah diberikan untuk keluarga yang dititipi bayi demi menutup aib dari anaknya, apa yang dikasih, ada nggak? Apa yang diberikan ke keluarga itu, ada nggak? Karena jadi supir itu bukan nolong ya. Itu kerjaan. Kerjaan supir. Bukan, oh dia udah aku tolongin kerja sama aku loh, dia udah aku tolongin. Enggak. Dia memberikan jasanya, waktunya untuk kerja. Jadi uang yang dikasih itu sudah lunas. Bukan uang bantuan itu uang karena tukar jasa. Oke? Catat itu. Nanti kan kalau masuk pengadilan mesti dicatat itu. Apa yang sudah diberikan ke keluarga yang sudah mau menerima bayi 10 hari buat nutup aib. Nggak bisa. Kalau udah waktunya kebuka tuh kebuka. Makin ditolak, makin petantang petenteng, nanti hukumannya bukan cuma hukuman di dunia, hukum alam jatuhnya. Lebih baik langsung sadar diri, memperbaiki, gak usah sampai ribut-ribut. Ya sadar diri aja, anaknya perlu apa ya kasih. Orang itu anaknya kok. Orang itu anaknya kok. Darah dagingnya. Waalaikumsalam. Ya memang tugasnya orang tua itu kan untuk memberikan nafkah lahir batin. Tugas orang tua nafkah lahir batin. Oke lah diserahkan, sudah dihandle dulu sama si mamahnya. Notabene itu neneknya padahal ya, omanya berarti kan. Ya Allah, yang dipanggil bude-bude itu oma ternyata. Nenek kandung, ya Allah. Tapi tetap aja, apalagi tahu itu anak. Masa langsung ngasih terus kayak aku tuh loh, tak ceritain tadi ya, nemu kucing di jalan tak kasih ke tanteku, itu aku tanggung jawab sampai sekarang. Pengobatannya, makanannya, sampai sekarang aku tanggung jawab.
Buat ke tanteku juga, tanteku kan kebetulan memang sudah nggak ada suami jadi janda ya. Jadi itu tetap anak tuh ada tanggung jawab ke orang tua, harusnya orang tua juga tanggung jawab ke anak. Kalau kita punya hati dan kita tahu bahwa uang yang kita keluarkan itu Allah akan menggantikan berkali lipat, insya Allah. Jangan pelit. Jalan di muka bumi ini jangan pelit. Seret nanti rezekimu. Hancur nanti. Sebaliknya, kalau kamu itu orangnya legowo, ngasih, mau ya menyisihkan uang kita, biarpun uang kita tuh ibarat kata nggak banyak-banyak banget gitu. Contohnya ya, kenapa pahala satu orang sama satu yang lain tuh lebih banyak yang si A misalnya? Karena padahal si B nyumbangnya gila-gilaan. Si B nyumbang 10 juta misalnya. Ternyata uang di banknya dia tuh ada 1 miliar. Terus yang si A ternyata dia nyumbang tuh cuma 100 ribu. Tapi uang di banknya dia tuh cuma 200 ribu. Yang 100 ribunya ini tuh sama Allah dinilai lebih pahalanya. Itu aku pernah dengar cerita seperti itu. Jangan takut lu nyumbang duit lu, padahal cuma tinggal sedikit duitmu di tabunganmu itu. Gitu loh, say. Gak usah soal ngomong anak tanpa bapak lah, ina inu. Itu mah nanti urusannya yang ini dulu. Urusan yang ini, yang sekarang ini loh, 2025 ini loh, baru kemarin itu disamperin debt collector, didatengin Polola di Banyuwangi sana. Karena apa? Mobilnya tiba-tiba berhenti cicilannya. Karena ternyata yang nyicil itu si adiknya biduan gitu loh guys. Padahal udah dijanjiin mau dikasih sama si bude alias nenek kandung. Tapi soal cicilan nggak taunya suruh bayar sendiri. Uangnya dari mana mobil itu DP-nya? DP-nya dari uangnya mobil lama. Mobil yang pertama dikasih yang Brio. Itu harga mobilnya ternyata kan dia jadi mau beliin mobil baru nih, ngejanji ini. Ya udah jual dulu mobil lamanya gitu kan. Udah dijual nih, dapat 99 juta. Ditransfer full. Semua 99 juta masuk nih ke si bude alias neneknya si Resa. Ternyata mobilnya yang baru cuma di DP-in 20 juta. 79-nya mana? Mbok De. Ya Allah, sisanya nyicil. Ternyata juga dipaksa buat nyicil itu sih bocah, bukan bocah, si anak muda ini ya, si anak muda ini. Tapi kan cicilannya gede banget, mungkin mobilnya lebih baru ya. Jadi cicilannya tuh hampir 5 juta sebulan. Dipaksa kerja apa aja ya nggak bisa gitu kali. Iya, kalau mau tenang itu selesaikan urusan dunianya. Ya nggak bisa lah, nggak bisa begitulah. Seharusnya yang menyelesaikan tahu nggak siapa? Si biduan D ini, si pedangdut D ini yang nyelesain semuanya. Cari duit masuk nih banyak nih. Nggak usah lah pakai urusan yang lain duluan yang di buang-buang yang ketiaknya baunya nggak karu-karuan. Siap-siap ya, ini buat ketiak. Oke, ku masukkan, nggak ada alkoholnya ya saya, jadi nggak perih. Cukup 2 kali semprot aja, dikocok dulu. Wanginya 2 kali 24 jam, 48 jam. Ini punya Lisa Natalia itu loh guys, tahu kan? Nah ini Lisa Natalia kok iso yo? Waduh, The Real Zumba, Lisa Natalia, The Real Zumba. Sik talarek, tak lebokno sik sing iki apa lipstiknya ya, apa lipnya ini mana nih? Milky Way. Nah, Milky Way-nya nomor 005. Yang ku pakai ini yang vanilla, tapi ada tiga jenis wangi-wangian ya. Monggo silakan. Nah, oke. Udah ada di etalase 1 yang ku pakai untuk lipnya 005.
Yang ini. Dan buat ketiakku tadi, nih guys, free alkohol. Dia nggak bikin basket, burket, nggak ada bubur ketek, terus nggak ada stain kayak bekas di sini, nggak ada. Nanti kan aku mau zumba sama Lisa ya jam 11, nggak ada nenggalin di sini. Terus wanginya tuh bisa sampai besok. Jadi cukup sekali doang, udah plus wanginya enak. Terus 2 menit aja kita mau lanjut bahas kasusnya Resa Rosano. Aduh tak dungakno Resa, kamu jadi anak yang beruntung nanti ke depannya. Udah dizolimin selama 24 tahun kamu. Ya, kamu bisa melihat itu. Kamu tahu gimana borjunya, gayanya. Cipika cipiki. Aduh. Giliran bayar mobil aja kok kayak susah banget sampai orang disatronin debt collector. Ya Allah.